Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah kalimat yang memang sudah sepantasnya kita ucapkan sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai tanda dan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah masih titipkan kepada kita, termasuk salah satu di antara sekian banyak pemberian Allah. Nikmat hidup adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan nikmat hidup kita bisa merasakan bagaimana yang namanya kesehatan. Nasabah tuwoki, kita bisa merasakan yang namanya harta. Karena kita hidup, kita bisa merasakan yang namanya kekuatan. Karena kita hidup, kita bisa merasakan yang namanya pangkat dan jabatan. Namun ketika Allah mencabut satu dari sekian banyak nikmat Allah ini, yakni Allah cabut nikmat hidup dari kita, maka seluruh nikmat-nikmat yang lain pasti akan ikut pergi dari kita, jemaah sekalian. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, inilah kalimat yang memang sudah seharusnya kita ucapkan sebagai tanda dan bukti rasa syukur kita atas nikmat Allah. Namun maka di andre guru tapan ritai, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin tidak cukup untuk menggambarkan bukti dan rasa syukur kita kepada Allah. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang harus kita lakukan narekomelu ki syukuru ki paberina pung Allah Ta'ala. Yang pertama, kita ucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, berarti kita syukur dengan lisan. Dan yang kedua yang paling penting adalah igau kami nasabalandro alaita. Bagaimana caranya? Sekurang-kurangnya jamai kung kana surapung Allah Ta'ala. Yang kedua niniri kung kana cacapung Allah Ta'ala. Inilah baru dikatakan bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan. Apa nama itu kesisabu, atau bahkan jutaan kali kita baca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, kode masam paja pada moto itu Pak. Iya. Atau bahkan ratusan juta kali kita selalu, sejak kita bangun selalu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Iya petoma pisau petoma tinro
tapi kode melo masa jangan ditutu gaga gunana bu. Maka harus dibarengi ini. Kalimat alhamdulillahi rabbil alamin adalah sebuah gambaran kita ucapkan, akan tetapi ia pak dupa tongatungan asukuru kata dari ku engka atau jami perintahna pung Allah Ta'ala nanini kisinin na anu cace pung Allah Ta'ala kian lu tau syukur tongatungan jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah merupakan sebuah ungkapan kecintaan kita kepada seorang manusia pilihan. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu pada lipaham akade beliau adalah merupakan seorang panutan yang sempurna jamaah sekalian. Beliau adalah contoh yang paling sempurna. Dalam hal apapun, beliau adalah merupakan tauladan yang sempurna bagi kita. Mungkin bagi kita sebagai seorang pemimpin atau pejabat, beliau tidak hanya seorang nabi, akan tetapi beliau adalah pemimpin bukan hanya negara tapi pemimpin dunia. Bagi kita yang merasa seorang pedagang, beliau adalah contoh yang sempurna bagi seorang pedagang. Bagi kita yang mungkin seorang kepala rumah tangga, beliau adalah contoh yang sempurna sebagai seorang kepala rumah tangga. Apapun yang kita cari dari beliau, beliau adalah sosok yang sempurna untuk kita teladani. Oleh karena itu maka sepantasnya sebagai umat beliau, maka seharusnya lah kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal tentang pentingnya adab dibanding ilmu jamaah sekalian. Ya mungkin selama ini kita mengabaikan bahwa yang selalu kita tuntut dalam kehidupan kita, bahkan kita terapkan kepada anak-anak kita, carilah ilmu, sekolahlah kalian. Tapi yang kita lupa adalah pentingnya adab jamaah sekalian. Betapa banyak orang yang punya ilmu yang tinggi, egan atau aca makokohe yang hampir tiap hari kita lihat dalam televisi, egan atau waca bahkan profesor doktor ditangkap hanya karena persoalan korupsi jamaah sekalian. Oleh karena itu penting bagi kita jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah untuk berbenah terutama kepada generasi kita. Coba kita lakukan perbandingan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa mungkin orang tua dulu ya dia otomatis ku masih sekolah paling sampai SR. Ya maku ini manicau masih sekolah jamaah sekalian. Tapi ada hal yang tidak bisa kita kalahkan orang-orang dulu. Nasabah mapance sekolahna, tapi engke mak dibola ya sengip pangadaran atau yang kita kenal dengan istilah siri jamaah sekalian. Inilah yang hampir hilang dalam kehidupan kita, baik dalam bermasyarakat maupun beragama. Prinsip siri inilah yang hampir dilupakan oleh kita sebagai masyarakat Islam. Yang harus kita sadari bahwa siri inilah yang saat ini leni batin atau batuangi sini selama lagi kike hadir. Agi asal lagi cara na batuangi te makuku siri Yemi nasa masiri. Kalau misalnya butingi ibu-ibu na dena pake ulawa masiri inasa ngalena. Betul apa betul ibu? Dek. Yemi nasa masiri alena kung kabali bolana pura mali oto na idi tulima sapeda mi maka demai le mulai matolai itu sapedamu na tema ngotomanan.
Sementara Allah panggil kita 5 kali dalam sehari semalam. Hayya 'alas shalah, wahai hambaku. Makna dari hayya 'alas shalah, majami kuna podangi pung Allah Ta'ala maka de wahai hambaku. Wasa je melo kosogi lono mai. Hayya 'alal falah, wahai hambaku wasa je melo ko madising lono mai. Wahai hambaku wasa je sapa ko jodoh lono mai. Maji mabila. Bukankah kita selalu memahami maka deh jodoh, rezeki semua di tangan Allah. Tapi kenapa Allah panggil Nah, inilah yang ditakutkan oleh Nabi. Makanya Nabi katakan sayati zamanun ala ummati. Engkau nangkana polei umatku. Orang Islam tumbuh banyak, tapi banyaknya itu seperti bui. Ya kau boleh bombangi tak bura. Ya masigi itu pada basie dibangun dengan biaya sampai miliaran dengan fasilitas yang begitu mewah, tapi tegarek lihat nama sigi rata-rata tolobe manang. Ya kau tetap tapan atau cak umana mapat dini utu nama pat di poncina. Karena kalau lo anak darah aku tu mesaliwa anak dek karena kami mak depe me. Nah rata-rata wita atau cak umana aja iya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang menyebabkan terjadinya seperti ini? Satu yang hilang dari kita apa? Syirik jamaah sekalian. Tadingi syirik elori bunga Allah Ta'ala. Ya coba masyirik jamaah sekalian. Pasti yakin. Ketika makanya anak-anak kita Nabi ajarkan hakun waladu ala waladi. Kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak ada 3. Yang pertama ayuhsina ismahu alengi asangi makasih kasing nasabah. Itulah doa untuk mereka. Yang kedua ayyu'allimahul kitaba, ajarkan agama, ajarkan akidah kepada mereka, tanamkan siri. Ya kok istilah ini ogi tanamkan siri dalam kehidupan mereka sejak kecil. Kenapa? Karena yakinlah bahwa ya ko ungkan ni mak dibola siri ena pak dibola anak-anaknya. De itu anak-anak macai masiri de na melo maka dakade to matuan. Agi-agi suruhangi ko de cemo insyaallah masita. Disuruh lo masam pajang insyaallah nareko ungkan ni siri ena pak dibola anak-anaknya, dia tidak akan lagi disuruh jamaah sekalian. De na disuruh masam pajak Pak. Nah sekarang pertanyaannya kembali kepada diri kita. Apakah anak-anak kita di rumah sudah seperti ini? Sudahkah kita tanamkan nilai-nilai siri yang diajarkan oleh orang-orang tua dulu kita kepada anak-anak kita? Ataukah justru kita biarkan mereka hidup berkembang dengan perkembangan zaman jamaah sekalian? Nah inilah pentingnya kenapa kita harus tanamkan siri dalam kehidupan anak-anak kita. Dalam kehidupan kita sendiri, siri ini adalah merupakan sebuah prinsip jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, agama mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya adab yang kita kenal dengan istilah siri. Ini harus jamaah sekalian mudah-mudahan di awal tahun 2023 ini bisa menjadi sebuah bahan introspeksi bagi kita. Selama ini kita mungkin tuli ilalung anak masih sekolah. Tapi pertanyaan yang jarang kita tanyakan kepada anak-anak kita, puramoko itu masa pajana. Ini sederhana sekali Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang hampir tidak pernah kita tanyakan kepada anak-anak kita, puramoko itu mengaji nak? Apa yang selalu kita tanyakan anak-anak kita yang kuliah, upamu selesai, upamu KKN, upamu skripsi. Ini yang pertanyaan yang selalu kita tanyakan.
Tapi ada yang lupa kita tanyakan. Biasa mau gitu melampak-lampak orangnya. Nah. Ini sederhana Pak, tapi manfaatnya luar biasa kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya hampir dalam seluruh sektor kehidupan kita saat ini, yang tadinya contoh bansana iya itu mapa botingnya, mapandre tamae, agapi menre bola baru, itu kan semua adalah punya unsur ibadah di dalamnya. Tapi saat ini Bapak Ibu sekalian, hampir seluruh kegiatan itu tidak lagi memenuhi unsur-unsur ibadah di dalamnya. Kita paham yang diajarkan oleh Nabi, tungkahul mar'a bi arba'atin, istilah ketemu apa boting. Agama Nabi menyarankan kepada kita ya komelo kumapa ben apa laki maka carilah agamanya. Tapi apa yang sekarang kutomelo mapa boting, apa yang pertanyaan kita tanyakan? Siaga duit mendre. Betul tidak? Ya. Dek patu si jajia tapa duit mendre memang anak tanam. Makanya jangan heran Pak, dek panasau teko ta ini tomatoi masara mapangewani anak-anak emondri hanya karena persoalan duit walanca. Dek pagaga apun aja jia tapi mapangewani akhirnya masuk lagi pengadilan doe. Inilah yang terjadi jamaah sekalian. Mapandre tama itawe yasan ni iranwani maca mangaji lapung anak-anak justru pu imam mangaji. Betul apa betul? Makui pala. Inilah gambaran umat Islam saat ini jamaah sekalian. Coba kita lakukan sebuah perbandingan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dulu orang tua kita mengajarkan ya kuungka atau mapandre tama berarti 50% dari tanggung jawab orang tua itu sudah dialihkan kepada anak. Artinya 50% de tanggung jawab na lappo ni tanggung jawab na lappo tomatolo ki anak. Kenapa? Karena ada 3 syarat minimal yang harus dipenuhi oleh seorang anak ya komele pandre tama. Yang pertama, fasih membaca Al-Qur'an, yang kedua, nulleni malitutui sampajana, dan yang ketiga, nulleni makalitutu ritujuna pangadaranna atau dia punya akhlak. Nah, pewat dingi pandre tama lapung anak. Ia maku kue mangaji lancar asalang angka dui ganna ia lihat bembe ganne pakai sekabua undangan patatos sarapo jaji sih. Akhirnya apa? Si minggu matu purani pandai tama mapangewasi malaga si lapung anana minus si agar kome dan sebagainya. Inilah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya patur yo lo kupura ni mapande tama lapong tomato atat deni lepot ni 50% tanggung jawabna. Aga mani tanggung jawabna na balancai mani lapong ananan. Sabab magi dek na yang kita orang manasa ni makada maca ni mangaji. Yang kedua maca ni masampajan nulle ni malitutu sampajana, dan yang ketiga dari sisi akhlak mereka tidak bisa lagi diragukan jamaah sekalian. Balancana mani bawang sampai akhirnya misalnya mapa boting. Inilah dampak ketika akhlak diabaikan. Inilah dampak ketika siri ini icarobiangi siri iya na tu pasan atau material lo maka daya kode gaga siri indrang-indrang ni siri cede. Ini henakan nabatuan na jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, alhamdulillah tasbih ini sudah berjalan 14 tahun ya. 14 tahun. Mudah-mudahan melalui tasbih ini bisa membangun kembali prinsip-prinsip syirik yang kita kenal dalam bahasa Bugis. Bisa kita tumbuhkan bukan hanya sekadar makan jasa berjamaah, tapi prinsip syirik inilah yang harus kita tumbuhkan kembali. Syirik adalah sebuah istilah yang hanya dikenal di istilah Bugis dan Makassar.
Akan tetapi syirik ini adalah merupakan sebuah prinsip dasar jamaah sekalian. Insya Allah ya kung kata mulai makali tutur itu nanya syirik maka yakinlah bahwa dekna atau matau maka deh anak-anak lo salah. Kita yakin bahwa dengan prinsip syirik ini maka pastilah Bapak Ibu sekalian. Apalagi ini pas sampajangnya. Tentu biasa gitu narampenga pungala ta'ala kilalana ayatna. Inna a'tayna kal kausar. Wahai manusia eganan tu aga-aga pura walekuh. Segalanya saya sudah berikan kata Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat. Nah orang yang telah mendirikan salat jamaah sekalian berarti dia telah membangun syirik dalam kehidupannya. Yaitu Thomas sampajangnya jamaah sekalian berarti dia telah membangun prinsip-prinsip syirik dalam kehidupannya jamaah sekalian. Artinya apa? Maka dia andre guru tapanditai. Yaitu Thomas sampajangnya dua rupa. Angka Thomas sampajatatong, angka Thonatatong sampajana. Yaitu Thomas sampajatatong itu makom itu tatongi, nah kemudian ruku'i, kemudian sujui, itu ya sama sampajatatong. Tapi biasanya natatongan sampajana iinahe malakda idi lesapa jamaah sekalian ya kuyulen itatongan sampajangnya aga batuana jamaah sekalian maka de iya ko mas sampajang maka yakinlah bahwa ya ko mas sampajang inasang alena de nanulet cekuangi pada nataulino ya ko mas sampajang inasang alena de nanulet bale pada nataulino ya ko mas sampajang inasang alena de nanulet pigaw ya sang emilo ya ko mas sampajang alena de nanulet cerita ya na pada nataulino ya kau masampaja ninasang alena dek nanulet pigau idosai. Inilah baru terbangun namanya prinsip syirik dari sholat. Ya kau masampaja motoi mako di suruh bolana na cerita sejak nantawe. Tapi detok agak puji cerita jana, terutama di biasa dari ibu-ibu wikalinya. Detok agak budi, detok agak pada matoi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah inilah yang kita harapkan mudah-mudahan dengan adanya safari berjamaah seperti ini sedikit demi sedikit kita melakukan perubahan. Perubahan itu tidak mesti langsung besar akan tetapi setidaknya kalau dalam kesempatan ini kita belajar tentang yang namanya syirik maka insya Allah dari sini inilah kemudian berkembang jamaah sekalian. Ya kok iya nasiri ayulai kembangkan sini salah malah bikin kehadir. Apapun situasi dalam kehidupan kita pasti kita akan bisa lewati jamaah sekalian. Karena memang penting dalam kehidupan kita syirik. Bahwa ilmu penting iya nasabah maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa alaihi bil ilmi nigi kita melori atau tunggal linona maka harus dengan ilmu iya betul wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi nigi kita melori atau tunggal akhiratna harus dengan ilmu iya wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi nigi kita melori nyamanna atau tunggal lino siba nyamanna atau tunggal akhiratna maka harus dengan ilmu. Betul ilmu penting, tapi ingat syirik atau akhlak atau pengadaran jauh lebih penting jamaah sekalian. Oleh karena itu tidak salah jamaah sekalian, kita tuntut anak-anak kita untuk bersekolah dengan salah. Tapi jangan sampai terabaikan yang namanya akhlak. Apa titan itu makuku jamaah sekalian. Anak-anak kita di Indonesia pasilengang imakada tomatuan nagane wapau, sibawan nagane wapau, gurun nagane wapau pada mana? Pukul rata. Nah inilah yang harus kita mudah-mudahan kita bisa rubah dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita minimal dalam rumah tangga kita jamaah sekalian. Karena kapan kita tidak rubah jamaah sekalian? Ingat penyesalan terbesar sebagai orang tua ketika kita menghadapi sakaratul maut.
Disitulah penyesalan terbesar ketika kita sakaratul maut, sibuni anak talele sapa ustaz, sapa ibu ima, sapa ibu kate, maka deloki jolo kasih boleh mite tomatu aku bacangi la ilaha illallah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, anak yang selama ini kita bimbing, anak yang selama ini kita besarkan, anak yang selama ini kita rela buang-buang harta, kita rela ia pakatannya galungnya demi untuk sekolah anak-anaknya, ibalu agagai demi untuk pabotingi anak-anaknya, tapi baja sangadi kita sakaratul maut na namo la ilaha illallah detonun lilalami ki jamaah sekalian. Kita habis-habisan ibalu ni galungnya, lutu ni pangempange, ibalu ni otoe, ia pagadaikan ni ulawangnya. Nanamu la ilaha illallah detunun lalangi ki cilaka patau ini jajiang anak jamaah sekali. Nah itu namanya guys, siapa boleh ko anak ini tu bayar sangadi ko sakaratul maut, mereka lah yang membimbing kita. Ketika kita terbaring kaku menghadapi sakaratul maut, mereka lah yang membimbing kita, mendoakan kita. Baca Pak la ilaha illallah. Ya mangkukui Pak, dia pasal dinangkawi dimanapun saya tak siapa. Dia pasal dinangkawi maka dan katomatoma tina anak sendiri pudangi pu ima pu kate maka aja datang mengaji ini. Iya pa masung puluh pertama yang kurang tomatu aku. Baik. Jempol Pak. Biasa kita minta makor. Anak-anak ijaji yang bahkan kita ongkosi sampai berapa miliar, dia pasal dimakan anak-anak sendiri. Ini baru urusan mengaji Bapak Ibu sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir, dia pakai tamat tuh. Oh iya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini pentingnya tadi kenapa saya tekankan di awal bahwa pentingnya yang namanya adab atau siri dalam kehidupan kita. Karena ini imbasnya akan luar biasa jamaah sekalian. Imbasnya akan luar biasa dalam kehidupan kita dan kehidupan generasi kita setelahnya jamaah sekalian. Kalau kita bisa bangun ini sejak dini, maka insya Allah manfaatnya akan luar biasa. Manfaatnya akan luar biasa jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi saat ini zaman di mana tidak bisa lagi kita pungkiri bahwa yang namanya agama makuku Bapak Ibu sekalian mohon maaf mega tahu makuku salang inasa ngalena tapi yasangi agama nala manisan sanu jamaah sekalian. Nala manisan sanu ya agamanya makuku Bapak Ibu sekalian yang nala manisis atau sanu-sanungan magi wakada jamaah sekalian contoh saya kasih lagi contoh ini. Kalau kita habis bikin acara tadi kan saya kasih gambaran misalnya ketemu apa boti kita habis berapa ratus juta sewa ini sewa itu belikan baju seragam belikan ini beli itu tapi setelah selesai acara selesai nih acara botingi yolini tupu imang mak baca pukate mak baca talun rupa baca dosa lama wariala siba agape posibola siaga biasa madari ibu-ibu saya mau tanya ini ya betul ibu mama baca kibolata siaga biasa madari ya seluruh siaga bu 50 ya kuma pabuti ki siaga anggara tabalanca 100 juta na 50 sabu hilak dapat sisa lagi. Bukankah mereka lah yang mendoakan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Deka pare to melo salama lino salama akhirat salama di sini na jama-jamata. Nah ini yang harus kita tanamkan, yang harus kita pahami. Saat ini kita bisa mungkin selamat tanpa ada bencana mungkin berkat doa mereka pegawai sara jamaah sekalian. Ya putu ini komilo doa ki aleta mitelo doangan
tapi ya sange pegawai sara wajib hukumnya ya pemilo doangi Rabbana atina puang alenga aletoy sini napa kampoku. Tapi madari kupuran kasih nabaca talukon ratoni ilalad dapurangi wariala isaliwang anue baca doa salama okwe posi bola aketa lu lete kasih pui maposo tak 20. Bagaimana mau dikabul doanya nadena ikhlas? Bukan berarti mengkomersialisasi agama, akan tetapi inilah bukti bahwa kita sebagai umat Islam tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan kita. Kita rela hambur-hamburkan uang demi untuk hal-hal yang lain, tapi kalau urusan agama ya kupura sia selera musi duit. Makanya ada satu kisah begini, Pak. Angkasi di pegawai sara ia sangi wasalamma. Datuk agak aku di ia sangi wasalamma. Yaro wasalamma angkat talipungi pak kampung nama kade owa loki matu kopure asal lo boleh mak baca. Akhirnya nakadoi wasalamma. Tapi setelah dia timbang-timbang maka dewe mak dekoji bela bolana. Napudangi benena maka doang kerjana sanganu matal pemer dibacangan unna. Maka de benena telpo bani itu pangoje nasura moje kolokor. Akhirnya natalpo pangoje ya sangi adi. Halo, assalamualaikum adi, ken roko? Maka da angka kanasa ko ane wa stang oje maka oje cocok ni loko mai. To si bawa nemu gandeng moje kalau por mak baca. Maka oh ya cocok nih kebetulan mali wasa memang. Wah. Salah memang ini anak. Akhirnya loni. Letu niki bulana tahu ka biasa tu idi ya kupura ki mapalena. Angka tu madari biasa pane-pane bicu ilise ki pelo si bawa dui. Biasa makoro di. Nah iya perjanjian na wassalam masih bapak ngoje 10 sabuh. Nah ternyata iya na palena punana bola pelo si bado 5 sabuh. Wah. Nah tete lindro na wassalam mamaka de mandra sana 10 apa sabuh dangi perjanjian ku si bapak ngoje. Wah, peko carana di. Mito apotel suruh tambai mito we. Mesti itu ke pegawai salah kasihnya siri. Kebetulan yaro assalam maangka piso na perikanto. Baik, yaro watuna matanga mapasadia pun nana bola. Kebetulan alupai akonyona si bawena tamai dapurange malawe si bakonyong nalai piso na wassalam mana sapuha matana boy. Sapu matana. Baik mapase Pak. Malari-lari we matana wassalam mah. Masu ipunana bola tasele maka da maki wa. Malari-lari we matata mak baik ye wassalam maka da tanya kana sang wassalam maka da niga pale maka da iya nanasang ambok mu melo mu bacang naruntu anak-anak makunrui pahanna pamatapak tonga maka da maga kimbo wasa napa ki meli bacange napa ki pasadianga maka da dek mesin nyawaku nasang bateku pasikola ko bateku mongkosoki ko bateku baluka ko tanah bateku paboti ko engkai wa salama milo doang 5 sepu bawa mulise kang jadi mbok nansang maka dek loko male de celak mau ko tu kamara sele nasang itu mapaka siri-siri sele de celak bah na sele nataro silampa pura yero maka desi yero wassalam we masedongan nasa nyawaku egana aga-aga pura lo taro ako bola de koraja tanah de kolo agalu de koloang oto aga kome nasiratu bawa sebung kiringa nga mata ng palen na 5 lampa oku tu jaji ni ektin na wassalam lotongan ni mala 5 lampa di cela na sele maka datin ni lotang wassalam mandre ni pisong jadi pelajaran ya kung kapagawai sara oke ya kalau ko mabaca na darurat keadaannya parikato lalo ko pisong ya
Desa lupa guru salah ki deh. Pada kantor ki pisau apa biasa tuh darurat keadaannya. Artinya apa? Ini sebetulnya sindiran bagi kita, Pak. Makom itu halona. Ketika urusan dunia bude ko siapa berapapun harganya kita berani, tapi ya ke urusan doa mododo. Makanya saya ingat dengan ibu-ibu aja nama supa pisong enapa kisele. Ya. Apa ini tuh madari ya putu burane itu urus makongero. Ini ibu-ibu Karena kita butuh doanya jamaah sekalian. Ini sederhana Pak, tapi manfaatnya luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya ingatkan bahwa hidup ya kumari siwali bateta pikiriki atau tungange Pak tulilino mani matana sementara akhirat kicarobiangi jamaah sekalian. Beginilah keadaan kita. Anggaplah ini misalnya masjid kita, deko luang 2 lantai. Tapi bagaimana dengan generasi kita berikutnya? Semakin hari Pak jamaah masjid justru semakin berkurang Pak. Angkana malasa, angkana mate, angkana dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita Pak. Kalau kebiasaan ini selalu kita pertahankan Pak, angka matu nangka nasi patung kak manipui masih bapukate masa pajak masih. Mungkin sekarang masih nasabah, mungkin masih banyak orang-orang tua kita yang paham tentang agama, yang paham tentang betapa besarnya yang namanya pahala berjamaah. Tapi bagaimana dengan generasi kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Ini yang harus kita pikirkan jamaah sekalian. Makanya besok-besok saya mengajak kepada terutama untuk yang tim safari, ajalah anak-anak kita. Jangan hanya kita saja, tapi ajak anak-anak kita. Supaya apa? Mereka terbiasa dengan keadaan seperti ini sambil belajar tentang agama. Oleh karena itu terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasabah iya ini tolinoi tentu makuragami, tapi Allah yang akan senantiasa memberikan kita curahan rahmat selama kita ingin selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.